Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa pagi, di mana di video kali ini kita akan mengulas untuk news dan juga update pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman tanggal 25 Januari 2023, kita akan mengakhiri bulan Januari ini ya untuk market crypto yang sangat positif. Dan ya kemarin kita udah dapat beberapa data soal PMI dari Inggris, which is di sini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan ekspansi para bisnis di sana, para bisnismen atau orang-orang yang punya usaha ya di sana, mereka belum terlalu bisa untuk terbuka agresif dalam mengembangkan usaha mereka karena memang kondisinya di sana itu tercermin dari data PMI menunjukkan bahwa terjadi pelambatan ekonomi. Dan hari ini kita akan dapat beberapa data lagi untuk Amerika, yaitu tentang inventory minyak mentah. Mungkin nggak akan terlalu berpengaruh. Sementara dari China sendiri, ini masih bakalan libur ya. Jadi mungkin pergerakan ya didominasi oleh market Eropa dan juga dari Amerika. Terus dari berita yang lain per hari ini itu ada cukup banyak blockchain dan di app adoption report 2022. Ini adalah data tentang adopsi kondisi blockchain saat ini dan juga di apps-nya. Jadi sudah ada banyak terjadi upgrade. Yang paling top dari the apps integration of the top chain itu adalah dari BNB. Kalau kita lihat dari datanya ini di 2022 dia mengalami tren penurunan. Tapi so far dari semua jaringan BNB yang paling dominan. Yang kedua ada Polygon dan yang ketiga ada Ethereum. Sisanya Phantom, Avalanche, Cronus, Wax, Tron, Solana dan lain sebagainya. Jadi ini untuk di app. Ya, tentu saja di BNB banyak sekali ada di app ya. Terus dari data yang lain, ini ada di app integration chain di 2022. Ya, seperti yang kita bilang, BNB itu mendominasi dengan kepemilikan 36%, 36,7% ya di BNB chain untuk di apps. Ini mendominasi seluruh jaringan blockchain, teman-teman. Polygon punya 12 dan Ethereum punya 11%. Jadi kalau melihat kondisinya seperti sekarang ini memang di apps itu kebanyakan dari BNB. Terus ya ini BNB masih mendominasi. Terus ini data yang lain yaitu soal protokol with the most average daily developer throughout. Ini kalau kita lihat datanya memang di Ethereum itu lebih mendominasi karena data ini berhubungan sama yang namanya rata-rata harian ya developer yang menggunakan teknologi jaringan tersebut. Yang paling banyak pakai adalah Ethereum ternyata. Cardano kedua, Kusama, Polkadot di peringkat ketiga dan ya kedua dan ketiga. Terus juga dari data yang lain di bawahnya ini ada layer 2 breeding gets a boost. Kalau kita lihat dari kondisinya sekarang ternyata di kuartal keempat 2022 untuk semua blockchain ya Ethereum lebih mendominasi ya dengan posisi layer kedua yang sangat improvement di kuartal keempat. Kita tahu layer-layer kedua Ethereum itu cukup banyak. Salah satunya ya Matic, terus juga ada Shiba Inu juga ya di Memecoin dan lain sebagainya. Ethereum mendominasi untuk pasar NFT, penjualan NFT di 2022 juga. Kalau kita lihat dari datanya, Ethereum ini naik pesat di 2022 dengan jumlah transaksi yang meningkat sebesar 207%. Sementara dari yang kedua ada Wax, terus ada Polygon, Solana, terus Flow. Ini cukup banyak juga ya. BNB ternyata nggak terlalu banyak untuk NFT. Ethereum masih yang paling rame, jaringan yang paling rame, meskipun kita tahu di sana sangat mahal transaksinya, tapi sangat secure, teman-teman. Dan yang transaksi nggak kaleng-kaleng ya dari Ethereum. Terus ini adalah berita soal bear market. Ya, ini adalah sedikit flashback di mana di 2014 2015 itu bear market terjadi selama 407 hari ya dengan penurunan minus 85%. Di 2018 durasinya itu mencapai 364 hari, 1 tahun ya, dengan penurunan atau drawdown-nya sebesar 84%. Terus di 2022 ternyata drawdown-nya
mengalami penurunan 78% saja. Itu selama 376 hari. Dan Bitcoin berangsur-angsur sudah mengalami penguatan. Dilihat dari data on-chain, ini historical drawdown, ya posisinya itu kurang lebih serupa lah. Jadi ada poin average yang sepertinya mengalami tren penurunan setiap kali bear market. Ini datanya dari Twitter, terus ini ada posting juga dari Nayib Bukele. Ini adalah presiden daripada El Salvador. Dia mengatakan bahwa pada tahun lalu hampir setiap outlet berita internasional lama mengatakan bahwa taruhan Bitcoin, kami El Salvador akan gagal membayar utang di Januari 2023. Obligasi 800 juta dolar jatuh tempo hari ini. Jadi ini adalah berita soal El Salvador yang sudah berhasil melunasi obligasi jatuh tempo mereka atau surat utang jatuh tempo mereka itu di 2023 Januari. Mereka berhasil, teman-teman. Terus dari berita yang lain, ini ada Genesis Ice fast revolution to credit dispute and bankruptcy exit in May. Jadi beritanya Genesis ini sudah mengajukan kebangkrutan dan selambat-lambatnya itu akan terjadi di kuartal kedua, berarti ya di bulan Mei. Ini dari lawyer Sean O'Neill itu yang membuat komen di 23 Januari. Intinya mereka sudah mengajukan kebangkrutan untuk Amerika ya, untuk judge dari Amerika, dan saat ini itu sedang diproses, teman-teman. Dan mengenai kebangkrutan ini sepertinya akan cukup berdampak lah sama market Bitcoin karena ini benar-benar bertubi-tubi menyerang digital currency group atau DCG. Bagaimana ya Genesis bermasalah, terus kemarin katanya Coindex itu mau dibeli ya, mau dibeli oleh perusahaan asing karena memang udah nggak bisa mengcover nih, dia kan nggak terlalu menghasilkan profit ya. Jadi kalau dijual ya lumayan. Terus ada berita yang lain, FBI confirm Lazarus Group cyber actor responsible for Harmony's Horizon Bridge currency thief. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, saat ini Harmony itu dapat gangguan hacker ya. Dia dapat masalah hacker ini dari pemerintahan Korea, Democratic People Republic Korea. Ya yang mungkin mengalami masalah, dan saat ini sedang diselidiki seperti apa kondisi daripada Harmony. Kita cek untuk chart Harmony, kodenya one ya, one USD. Oke, kita cek ya, so far nggak terlalu gimana-gimana, belum ada dam yang cukup parah untuk Harmony. Ya, kita akan lihatlah kedepannya seperti apa. Mungkin berita hacking ini nggak ada masalah ya. Terus dari berita yang lain, ini ada Aptos all time high. Ini faktanya. Ini dari Koin Investasi. Aptos menjadi salah satu altcoin dengan performa terbaik. Ya, kita akui dia udah naik sebesar 267% selama Januari. Menurut Coin Market Cap, APT, ini nama tokennya ya, menyentuh harga 13,98 dolar dengan volume perdagangan besar 8,5%. Sebelumnya APT menyentuh harga tertinggi angka 14,8 pada Januari 2022. Sekarang dia udah rally cukup signifikan, teman-teman. Rally Bitcoin dorong pertumbuhan Aptos. Jadi kalau kita lihat dari project sendiri, ini kenaikan dari APT diduga karena beberapa proyek yang bisa saja diumumkan. Bursa pertukaran kripto terbesar Binance sempat membuat pengumuman terkait biaya listing proyek baru terkait layanan liquid swap. Menurut blog resmi Binance, biaya listing proyek baru meningkat dalam 1% menjadi 3%. Layanan liquid swap di Binance diperluas mencakup Aptos. Oke, ada layanan likuidasi sepertinya. Binance mengumumkan pihak membuat kumpulan likuidasi baru yang akan melayani pasar berbeda. Layanan ini beroperasi mirip dengan pertukaran DeFi. Binance turut angkat suara menyoalkan rencana bersaing dengan Solana dalam sektor ini. Setelah berita yang beredar, terjadi peningkatan signifikan pada pasar Aptos. Oke, Atomic Crypto Wallet last 30 days APT growth has been around
100%. Do you know behind this? Aptos. Oke, menarik guys. Aptos mungkin teman-teman bisa pantau seperti apa. Tiga indikator ini menunjukkan Bitcoin akan bullish. Jadi ada beberapa indikator yang diambil dari data on-chain, CryptoQuant ya. Ini data menunjukkan bahwa MVRV atau rasio antara valuasi sebenarnya dengan yang terrealisasi dengan harga saat ini, sebenarnya nilai market cap secara real time yakni total supply dikalikan harga terkini, sementara valuasi terrealisasi adalah hasil kali antara total supply dengan harga rata-rata. Nilai MVRV yang lebih besar daripada 2 berarti aset sedang overvalue atau kemahalan. Kalau dia berada di rentang 0 atau 1, aset sedang undervalue. Jadi kalau kita lihat dari datanya ini, mana ya? Oh, ini price untuk USDT itu yang hitam. Sementara untuk yang ungu ini adalah MVRV. Kalau kita lihat posisi MVRV sekarang lagi berada di atas. Artinya adalah MVRV ini udah overvalue. Jadi kalau kita ambil kesimpulan saat ini kondisi dari Bitcoin udah kemahalan, sedikit kemahalan lah bisa dibilang. Jadi mungkin ya akan ada koreksi dulu untuk jangka pendek. Terus net unrealized profit and loss ini NUPL teman-teman. Ini juga ya data yang menunjukkan bahwa kondisinya saat ini Bitcoin ini udah mengalami kapitulasi ya. Ini yang warna merah adalah kapitulasi perhitungan ya untuk Bitcoin. Terus ketika dia berubah warna oranye ini udah mulai ada harapan yang besar dan itu juga disertai dengan peningkatan daripada harga Bitcoin. Jadi so far dari indikator ini kita bisa melihat bahwa mulai terjadi atau adanya harapan kalau Bitcoin bakalan bullish untuk jangka pendek. Meskipun sebenarnya belum vulgar banget, belum terang-terangan juga ya kalau Bitcoin bakalan rally. Terus ini dari Rainbow Chart, pelangi ya, pelangi-pelangi. Saat ini posisi Bitcoin itu cukup rendah guys, ada di zona yang warna ungu, which is ya ini adalah fase-fase di bawah lah bisa dibilang di level support ya. Kita waiting untuk Bitcoin bisa mengalami rally dulu nih, naik sampai fase yang merah kalau bisa. Mungkin ya kita akan lihat lah ke depan seperti apa. So far kalau dilihat dari indikator ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin saat ini lagi berada di level-level rendahnya. Dan Bitcoin sedang menguji data historis di mana pada sebelumnya harga Bitcoin selalu mengalami rebound ketika menyentuh area terbawah. Jika pengujian berhasil, maka kemungkinan harga Bitcoin menuju area pembatasan buy accumulate di kisaran 30 sampai 33 ribu. Jadi target kita masih cukup jauh. Bitcoin masih di 23.000 ya. Terus Shiba Inu jadi aset paling populer wallet baru. Kalau kita lihat dari beritanya, sekarang adopsi Shiba Inu ternyata semakin banyak. Dan aku cek di beberapa platform, itu staking di Shiba ternyata dapat reward sedikit guys. Ini menunjukkan bahwa Shiba kayaknya udah mulai untuk berhati-hati dalam hal meningkatkan supply mereka. Karena sometimes mereka meningkatkan yang namanya APY, itu kayak return kayak bunga kalau teman-teman melakukan staking gitu ya, bunga per tahun. Jadi kalau kalau kita kemarin staking di Shiba itu kan dapat reward cukup besar, tapi ternyata belakangan aku cek itu dapat rewardnya kecil banget. Kayaknya ini adalah upaya buat mengurangi supply yang beredar di market, which is sebenarnya bagus untuk harga Shiba. Ya semoga aja ke depan harga Shiba bisa meroket kembali ya. Dan kalau ada di burn lagi ya bisa aja lebih tinggi lagi. Terus ini ada berita dari EU, European Union atau Uni Eropa. Ini membuat regulasi soal kalau bank-bank di sana mau hold untuk cryptocurrency, mereka harus memenuhi kewajiban. Kalau di sini sih ditulis saat ini Uni Eropa mewajibkan ya harus hold yang namanya euro mereka di capital, dan setiap euro yang di hold itu bisa sebagai aset berbanding dengan cryptocurrency. Jadi yang paling penting adalah untuk bank-bank Uni Eropa itu miliki dulu euro sebagai proof of reserve, sebagai cadangan devisa mereka, barulah mereka berikan kesempatan atau memberikan hak lah untuk
untuk menyimpan aset kripto. Tapi di sini tidak dijelaskan berapa banding berapa. Tapi yang pasti adalah ya itu bisa menjadi sebuah hal yang positif buat market kripto ke depan. Ternyata dari bank-bank di sana sudah mulai membuka diri ya terhadap yang namanya kripto aset ini. Terus Ethereum future and option data reflects investor growing confident in ETH price. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, Ethereum masih dalam posisi yang cukup menarik dan dari data-data ini bisa dilihat bahwa kondisi Ethereum saat ini itu sedang tinggi-tingginya untuk perdagangan. Ya, kalau kita lihat option trader and comfortable with down breeze. Jadi mereka menilai kondisi sekarang itu resiko udah mulai turun karena memang kemarin Bitcoin harganya udah cukup murah ya. Jadi mereka menganggap bahwa trade di masa itu resikonya cenderung kecil. Jadi ini meningkatkan adopsi terhadap perdagangan kripto khususnya adalah Ethereum. Berita yang lain ada Solana price rally Fishless out due to weak fundamental. Saat ini kondisi dari Solana udah mengalami penguatan ke $25. Ini naik sebesar 250%, teman-teman. Dan ini sangat mengejutkan banyak investor. Bahwasanya kemarin Solana dapat masalah soal FTX. Mereka punya banyak hold ya. Mereka hold banyak Solana dan ketika dapat momen seperti ini banyak yang takut bahwa Solana bakalan kena dump dan lain sebagainya. Sehingga ya akhirnya harga Solana naik sebesar 250% dan nggak ada yang tahu teman-teman. Karena kenaikan dari harga Solana ini mungkin nggak terlalu diberitakan secara besar-besaran deh. Tapi yang pasti adalah posisi saat ini Solana sepertinya dalam kondisi yang fundamentalnya sedang lemah-lemahnya. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita lihat dari sini, ini ada data user per week yang mengalami tren penguatan di Desember 2022. Namun ini user per week juga yang menunjukkan terjadi penurunan untuk pengguna daripada Solana. Jadi ada plus minus nih. Sorry, ini data Solana atau Polygon ya? The user of Nansen for Polygon dan Solana. Oh, yang di sini, yang di kiri ini adalah data dari Polygon. Kelihatan adopsinya semakin menguat, sementara dari Solana sendiri mengalami tren penurunan. Jadi ada migrasi kemungkinan dari user Solana ke Polygon. Jadi dalam kondisi seperti ini dijelasin bahwa Solana saat ini dalam kondisi fundamental yang masih cukup lemah. Ini juga gas pen on Solana. Ya gas fee ya bisa dibilang kalau di Ethereum gas fee. Jadi biaya karena semakin tinggi biaya berarti transaksinya semakin banyak. Kalau kita lihat dari sini menunjukkan bahwa biayanya semakin turun, which is artinya transaksi di jaringan Solana semakin menurun. Berarti adopsi dari Solana beberapa waktu kemarin memang mengalami tren penurunan. Bearish divergence spot in Sol USD chart. Ini ada chart soal bearish divergence. Oke, mungkin ada peluang koreksi buat Solana jangka pendek ya. Dari berita yang lain, 3 reason why the Mana and Sen Metaverse token rally could end soon. Jadi kenapa token-token Metaverse kayak Mana dan juga Sen ini bakalan koreksi teman-teman, akan mengakhiri tren rally-nya. Jadi Apple dump and pump. Perusahaan-perusahaan teknologi kayak Meta saat ini lagi dalam kondisi yang cukup dimainkan. Ya, harga sahamnya cenderung naik dan turun. Dan ini sebenarnya berkorelasi karena Meta sendiri adalah perusahaan yang bertajuk Metaverse. Ya, Meta atau Facebook ya, itu bertajuk Metaverse. Mereka mengambil tagline Metaverse. Dan ini dianggap berkorelasi sama token yang berhubungan sama Metaverse juga, which is itu Mana dan juga Sen. Ini data dari di apps Radar. Ini tentang apa ya? Tentang ini kurang jelas guys. Coba kita cek dari data yang lain. Decentraland also captured on list Genesis which fell for bankruptcy last week. Ya, ini data soal Binance Launchpad sale, kemudian Foundation Team. Ya, ya kalau dilihat dari prediksinya sih ya kita siap-siap aja lah buat teman-teman yang mungkin ada hold
Mana dan juga Sen mungkin bisa mendapatkan sebuah indikasi market bakalan koreksi ya buat token ini. Jadi jangan terlalu dipaksa. Terus Ethereum versus Bitcoin. Ethereum price risk 20% drop in key support. Kalau kita lihat dari datanya, saat ini Ethereum diperkirakan punya resiko buat mengalami koreksi sebesar 20%. Itu dilihat karena posisinya Ethereum saat ini belum ngetes ya di level EMA 200. Jadi kalau kita lihat dari EMA 200-nya, ini di time frame berapa ya? Nggak kelihatan guys, kayaknya ini di time frame mungkin 4 jam atau 1 hari. Jadi kalau kita lihat dari posisinya, Ethereum ini berada ketahan di level resistance, dan saat ini mungkin dia lagi bertahan di support rainbow yang terbentuk di sini. Jadi kalau ekspektasinya Ethereum bakalan drop, maka posisinya bisa aja ngetes ke eh, level support ya dari EMA 200-nya. Jadi di sini ya itu sih data-data dari news yang bisa aku sampaikan. Sekarang kita coba untuk lihat seperti apa pergerakan dari market. Kita akan mulai dulu dari DXY. Posisi DXY saat ini lagi dalam kondisi yang kurang begitu baik. DXY turun sejak bulan November. Di sini September udah turun, November yang paling dalam, Desember, Januari. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa lihat ya posisi dari DXY di sini dia drop sangat signifikan, turun sangat ekstrim. Nah, teman-teman di bulan Desember DXY udah mulai melemah, momentum turunnya udah mulai melemah. Jadi sebelumnya turunannya tajam, terus agak slow down, masih turun tapi lebih slow down, dan sekarang dia udah cenderung stagnan di harga 101. Apakah ini adalah tanda bahwa DXY udah jenuh buat turun? Kalau kita lihat dari indikator MACD, saat ini posisinya ongoing untuk membuat bullish divergence. Kita expect kalau indeks dolar bakalan menguat dulu untuk jangka pendek ya. Mungkin sebelum FOMC terjadi, indeks dolar dapat momentum menguat mungkin sampai EMA 200 di sini. Ya bisa aja terjadi teman-teman. Jadi kalau hal tersebut terjadi, maka mungkin aset-aset yang lain akan masuk ke fase koreksi terlebih dahulu. Biarkan DXY-nya naik. Tapi kalau dari segi pergerakan yang saat ini tercermin, kita hanya create yang namanya doji-doji. Banyak sekali ada doji di sini guys. Jadi candle-candle dengan body yang kecil itu menimbulkan tanda tanya, bikin investor greget nih. Ini indeks dolar mau kemana sebenarnya? Mau naik atau mau turun? Karena kalau kita lihat dari pelemahan momentum untuk para seller ini sudah terjadi. Hanya saja kok harganya nggak bisa diangkat naik. Dan beberapa indikator seperti MACD udah menunjukkan wah ini udah ada peluang nih untuk bullish divergence terjadi, tapi belum juga dieksekusi. Jadi ada indikasi bahwa indeks dolar bakal menguat, tapi tergantung juga eksekusinya di market seperti apa. Dari chart yang lain, gold, emas ya, ini udah mulai muncul double top tampaknya guys. Di sini udah mulai ada double top. Jadi kita expect emas bisa koreksi dulu lah. Ya kan, koreksi dulu, mungkin kasih di XY-nya naik, emasnya dibikin koreksi dulu. Terus dari S&P 500 ini kemarin bergerak stagnan aja ya, mengalami penurunan 0,07, nggak terlalu signifikan, dan posisi dari S&P sebenarnya lagi berada di level resistance dari trendline ini, sangat kuat. Dan ekspektasinya kalau bisa dia breakout ya target berikutnya bisa ke 4.500 something. Akan tetapi kalau masih bertahan di level saat ini ya kita lihatlah seperti apa. Oh ya, ini mungkin juga bisa berpeluang menjadi posisi cup and handle maybe. Ya, ini ada level resistance yang bakalan ditembus di 4100 kalau bisa tembus level tersebut, which is bagus lah untuk S&P 500. Mungkin akan ada peluang buat relief rally lagi, guys. Lalu untuk Bitcoin seperti apa? Bitcoin masih dalam fase stagnan. Setelah kenaikan yang bertubi-tubi 2 minggu terakhir, Bitcoin sekarang koreksi. Bisa dibilang masuk koreksi, tapi dengan posisi yang sideways. Sideways-nya pun sudah 4 hari berlangsung, dan so far pergerakan Bitcoin masih tetap kuat di kisaran harga 23.000 sampai 22.600. Dan dari indikator Loken menunjukkan bahwa market maker masih ada di market ya, smart money masih di market. Terus juga dari MACD sendiri ini masih cukup kuat guys. Kita belum melihat dead cross tercipta ya dari Bitcoin. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ekspektasinya sih Bitcoin masih bisa sustain, dan
kalau bisa mungkin akan membuka peluang bahwa Bitcoin masih bisa untuk rally ke 25.000. Dengan catatan adalah posisi Bitcoin cukup strong dalam hal mempertahankan level supportnya yang paling dekat di 22.400 untuk saat ini. Sementara kalau kita cek di time frame 4 jam, posisinya udah tercipta divergence, ada bearish divergence dari MACD, dan untuk pergerakan Bitcoin sendiri sebenarnya sideways aja. Dia nggak mengalami penguatan atau penurunan yang sangat signifikan. Sometimes naik sampai 23.200, tapi nggak lama di bawah turun lagi. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai adanya bearish divergence ini. Takutnya ada yang terlena lihat Bitcoin gerak-gerak naik, terus borong, ternyata naik sebentar sampai 25.000, terus dia drop lagi karena memang bearish divergence belum bereaksi sama sekali untuk saat ini. Dan indikator Loken masih menunjukkan bahwa market maker masih ada di market, so mungkin akan ada sedikit dipermainkan ya untuk harganya. Terus dari segi pergerakan chart di 1 jam, ini pergerakan Bitcoin cenderung sideways. Mungkin proses koreksi yang terjadi disebut flat korektif ya. Ini antara pump cukup tinggi signifikan dengan waktu cepat ke 25.000 atau dump yang cukup parah ke depannya. Jadi hanya itu yang mungkin bisa terjadi. Guys, jadi hati-hati buat teman-teman. So far kalau Bitcoin masih sideways seperti ini mungkin masih wajar karena dari perputaran uang sendiri sepertinya sedang berupaya untuk mengalir ke dolar ya kalau menurut aku pribadi. Karena emas ini udah pada buang barang, jadi mungkin alirannya akan ke dolar, dan kita akan lihat nih aliran dari dana S&P 500 dan juga Bitcoin ini bakalan kemana. Apakah dibuangnya emas buat naikin Bitcoin dan kawan-kawan atau naikin indeks dolar. Jadi gitu aja untuk analisa kali ini. So far kita udah dapat beberapa indikasi indeks dolar berpotensi menguat, sementara Bitcoin menunjukkan divergence. Ya kalau memang benar terkonfirmasi turun, jadi ya kita bisa manfaatkan situasi tersebut guys. Jadi gitu aja buat analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian punya koin lain, punya token lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nantikan analisa pagi esok hari. Akhir kata, saya Andri, makasih.